Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pugu Wicaksono dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan mempresentasikan yurisdiksi dalam penegakan hukum cybercrime. Berangkat dari pertanyaan, seorang warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia dan melarikan diri ke Malaysia. Dapatkah hukum Indonesia diberlakukan untuk menjerat pelaku? Dapatkah polisi Indonesia menangkap pelaku yang melarikan diri ke Malaysia? Dapatkah pengadilan di Indonesia mengadili pelaku? Bagaimana agar kasus ini dapat diselesaikan? Seorang warga negara asing melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia. Dapatkah hukum Indonesia diberlakukan untuk menjerat pelaku? Dapatkah polisi Indonesia menangkap pelaku yang melarikan diri ke Malaysia? Dapatkah pengadilan di Indonesia mengadili pelaku? Yurisdiksi dan yurisdiksi negara berasal dari bahasa Latin yurisdiksi, yuris kepunyaan hukum, diction ucapan. Yurisdiksi kekuasaan atau hak kewenangan berdasarkan atas hukum. Yurisdiksi negara dalam hukum internasional berarti hak dari suatu negara untuk mengatur dari dan mempengaruhi dengan langkah-langkah dan tindakan yang bersifat legislatif, eksekutif, yudikatif atas hak individu, milik atau harta kekayaan, perilaku atas peristiwa yang tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri. The concept of laws of state jurisdiction in international civil law. Yurisdiksi dalam negara HI. Yurisdiksi menurut HI hak kekuasaan atau kewenangan negara berdasarkan HI untuk mengatur orang, benda, tindakan, peristiwa pidana yang mengandung aspek inti. Jenis yurisdiksi negara, yurisdiksi legislatif, yurisdiksi eksekutif, yurisdiksi yudikatif. Cybercrime dan yurisdiksi. Salah satu masalah paling krusial saat membahas mengenai cybercrime adalah masalah yurisdiksi. Berkaitan dengan sejauh mana suatu negara dapat menerapkan kedaulatan hukumnya atau dengan kata lain sejauh mana kemampuan suatu negara menyidangkan suatu perkara cybercrime yang pada dasarnya bersifat lintas batas. Artinya, ini berkaitan dengan yurisdiksi negara dalam aspek hukum internasional. 7 komponen untuk klaim yurisdiksi. Susan B. Banner dalam bukunya IT Law Series Vol 11 Cybercrime and Jurisdiction mengatakan untuk menjawab permasalahan utama dalam kasus cybercrime yang bersifat cross border ada 7 komponen yang bisa digunakan oleh negara untuk mengklaim yurisdiksi atas sebuah kasus cybercrime. Tempat kejahatan dilakukan, tempat di mana pelaku ditangkap, akibat nasionalitas, kekuatan dari suatu kasus, lamanya pemidanaan, keadilan, dan kenyamanan. Yurisdiksi negara menurut Convention on Cybercrime pasal 22. Setiap negara yang menjadi peserta konvensi ini sebaiknya mengambil langkah-langkah di bidang legislasi, di bidang lainnya yang dianggap perlu untuk menerapkan yurisdiksinya terhadap kejahatan yang tercantum dalam pasal 2 sampai 11 konvensi ini. Dalam hal kejahatan tersebut berlangsung di A. wilayah negara tersebut, B. di atas kapal berbendera, C. di atas pesawat yang terdaftar menurut hukum negara tersebut, D. kejahatan yang dilakukan oleh warga negaranya. Dalam hal perbuatan yang dilakukan tersebut dikategorikan sebagai tindak kejahatan menurut hukum pidana di mana perbuatan itu terjadi atau jika perbuatan tersebut berlangsung di luar wilayah yurisdiksi negara. Dua, setiap negara berhak untuk memilih apakah akan menerapkan atau tidak ketentuan yurisdiksi dalam bagian 1B sampai 1D di atas dengan mempertimbangkan kondisi serta kasus tersebut. 3. Setiap peserta dalam konvensi ini sebaiknya mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menerapkan yurisdiksinya terhadap kejahatan-kejahatan berdasarkan pasal 24 bagian pertama konvensi ini.
dalam hal tersangka berada di wilayahnya dan tidak dilakukan ekstradisi atas dirinya dengan pertimbangan status kewarganegaraannya. 4 konvensi ini tidak mengecualikan segala bentuk kewenangan pidana yang mungkin muncul berdasarkan sistem hukum yang dianut oleh pihak negara. 5 dalam hal lebih dari satu pihak negara mengklaim cakupan kewenangan hukum atas dugaan pelanggaran yang ditentukan dalam konvensi ini. Pihak-pihak yang terlibat harus pada saat yang tepat berkonsultasi untuk menentukan pihak yang mana yang patut memiliki kewenangan hukum dalam kasus tersebut. Yurisdiksi negara menurut UU ITE. Pasal UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik UU ITE sebagai berikut. Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia, yang wilayah akibat hukum di wilayah hukum Indonesia, dan atau di luar wilayah hukum Indonesia merugikan kepentingan Indonesia. Pasal UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai berikut. Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum di Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia atau di luar wilayah hukum Indonesia merugikan kepentingan Indonesia. Penjelasan, undang-undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga warga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum yurisdiksi Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia. Mengingat pemanfaatan teknologi informasi untuk informasi elektronik dan transaksi elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal. Pasal 37. Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia. Yurisdiksi negara menurut RUU TPT. Pasal 4. Undang-undang tindak pidana di bidang teknologi informasi ini berlaku terhadap setiap orang atau badan hukum yang melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi di wilayah negara Republik Indonesia dan atau negara lain yang mempunyai yurisdiksi dan menyatakan maksudnya untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tersebut. A. Kejahatan dilakukan oleh warga negara dari negara yang bersangkutan. B. Kejahatan dilakukan terhadap warga negara dari negara yang bersangkutan. C. Kejahatan tersebut dilakukan di negara yang bersangkutan. D. Kejahatan dilakukan terhadap suatu negara atau fasilitas pemerintah dari negara yang bersangkutan di luar negeri, termasuk fasilitas kantor, perwakilan, atau fasilitas pejabat, diplomatik, atau konsuler dari negara yang bersangkutan. Kejahatan yang dilakukan dalam pesawat udara yang dioperasikan oleh pemerintah negara yang bersangkutan, atau F. Kejahatan yang dilakukan dalam kapal yang berbendera negara tersebut atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang-undang negara yang bersangkutan pada saat kejahatan itu dilakukan. Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi ini berlaku juga terhadap tindak pidana pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan A. terhadap warga negara Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah negara Republik Indonesia, B. terhadap fasilitas negara Republik Indonesia di luar negeri termasuk fasilitas pesawat diplomatik dan konsuler Republik Indonesia. Contoh kasus, ada beberapa contoh kasus yang berhubungan dengan jurisdiksi dan hukum internasional yang dilakukan warga negara asing di Indonesia ataupun
ataupun korbannya adalah warga negara Indonesia. Namun sedang hangat-hangatnya terjadi adalah kasus Dimitar Nikolov, seorang warga negara asing asal Bulgaria yang melakukan kejahatan ATM skimming di Indonesia. Dimitar Nikolov sudah beraksi di Indonesia sejak 2013, tepatnya di Bali, dan telah mencuri lebih dari 5.500 kali melalui 509 kartu ATM palsu dengan total kerugian sebesar 1,5 miliar euro atau setara dengan 24 triliun. Locus delicti. Dalam menentukan locus delicti atau tempat kejadian perkara, suatu tindakan cybercrime, Darrell Mente dalam bukunya Jurisdiction in Cyberspeak, A Theory of International Speak, menerangkan teori yang berlaku di Amerika Serikat, yaitu satu teori of the uploader and the downloader. Teori ini menekankan bahwa dalam dunia siber terdapat dua hal utama, yaitu uploader, pihak yang memberikan informasi ke dalam siber, dan downloader, pihak yang mengakses informasi. Dua teori offload the server. Dalam pendekatan ini penyidik memperlakukan server di mana halaman web secara fisik berlokasi tempat mereka dicatat atau disimpan sebagai data elektronik. Tiga teori of international speak. Menurut teori ini, cyberspeak dianggap sebagai suatu lingkungan hukum yang terpisah dengan hukum konvensional di mana tiap negara memiliki kedaulatan yang sama. Tempus delicti. Dalam menentukan tempus delicti atau waktu kejadian perkara suatu tindakan pidana cybercrime, maka penyidik dapat mengajukan